Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Hikam Hikmah nomor 102 dengan syarah Profesor Dr. Yusri Rusdi, Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'ani hikam al-Ata'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 272-273. Mata atlaqo, semongso gawe lepas sapa Allah lisanaka ing lidah ira, lisanaka ing lidah ira, bitolabi kelawan mencari, yakni kalau lidah kita ini rajin minta Allah, lepas lidah kita bitolabi kelawan mencari. Mencari itu memohon kepada Allah. Sebentar-sebentar berdoa, sebentar-sebentar kita berdoa kepada Allah. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira annahu ing setuhune Allah, ketahuilah bahwa Allah menghendaki, iku yuridu menghendaki sapa Allah, ayu dia ingin to paring, memberi sapa Allah ka ing sira kepada kamu. Artinya jika lidah kita ini mudah memohon Allah, meminta pada Allah, berdoa kepada Allah, itu tanda akan mendapatkan sesuatu kita dari Allah. Bentuknya tidak harus persis yang kita minta. Ada bentuk lain, terserah Allah. Yakni akan ada pemberian dari Allah. Profesor Dr. Yusri Rusdi menukil satu hadis, man u'tiyad du'a lam yukhramil ijabah. Orang yang diberi kerajin berdoa tidak terhalang dari terkabulkan. Yakni misalnya doanya itu 5 kali. Nah mungkin yang 1 kali belum berhasil, mungkin ketiga berhasil. Pokoknya orang berdoa itu ada manfaatnya, dikabulkan dalam bentuk yang tidak sama atau yang sama. Misalnya mintanya sehat, tapi sementara belum sehat, diberinya rezeki materi. Mintanya kaya, sementara belum kaya, tapi mendapatkan rezeki, anak-anaknya itu soleh. Mintanya anaknya soleh, sementara anaknya belum soleh, tapi dikaruniai Allah kemudahan rezeki, rezeki materi. Jadi kadang persis yang diminta, kadang enggak. Tapi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Hadis Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ampunan dan kesehatan, keselamatan. Jadi Nabi sendiri yang sangat dekat dengan Allah dan orang terbersih, paling sempurna dari seluruh makhluk Allah, itu saja
tidak enggan, tidak meninggalkan doa. Nah, sekarang saya baca dalam sebuah penelitian Mausu'ah Tafsir Al-Mawdu'i. Ini tafsir maudhu'i, tafsir tematik, ya, dikeluarkan oleh Markas Tafsir Dirasah Al-Qur'aniyah jilid 14 halaman 321, 322, 323. Berbagai bentuk-bentuk doa, permohonan, permintaan dalam Al-Quran. Pertama, doa atau permintaan dalam bentuk kata perintah, tapi bukan berarti perintah kepada Allah. Cuma redaksinya saja bentuknya fi'il amar, imperatif, kata perintah. Misalnya di surat Asy-Syu'ara ayat 84, 85 misalnya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan kepada kami lidah kebenaran di dalam umat-umat akhir. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan kami tadi, dan jadikan kepada kami lidah kebenaran di dalam orang-orang akhir. 84 Asy-Syu'ara. 85 waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan kami sebagian pewaris-pewaris surga kenikmatan. Itu bentuknya kata perintah. Kemudian di dalam Al-Quran ada doa bentuknya tidak memohon. Memohonnya tidak disebut, tapi menyimpan kata memohon. Yang dipilih adalah kalimat masdar. Ya, contohnya Al-Baqarah ayat 285. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, langsung bentuk kata masdar. Kalau ighfir, itu bentuk perintah, tapi bukan perintah kepada Allah, memohon. Bentuknya fi'il amar. Ghufranaka bentuknya masdar. Kami memohon ampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau akan kembali. Kemudian yang ketiga, metode Quran. Doa dalam bentuk kata nahi, bi uslubin nahyi. Bentuknya itu jangan, kata jangan, ya. Kalau tadi kan memohon, nah ini memohonnya dengan kata jangan. Uslubin nahyi, uslub fi'il nahi. Contohnya dalam Al-Quran, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan jangan pikuli kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Nah, ini kata jangan disandarkan kepada Allah, bentuknya nahi. Yang keempat, bentuknya istifham. Nah, bentuknya istifham. Dalam Al-Quran, kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 286, ya, surat Al-Baqarah ayat 286, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian yang bentuk istifham itu kalimat tanya, doanya kalimatnya tanya, tapi itu doa. Al-A'raf 155. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami? yakni ya Allah jangan binasakan kami. Tapi kalimatnya istifham, bertanya, minta paham. Istifham itu minta paham. Apakah engkau ya Allah akan menghancurkan, merusak, membinasakan kami bima fa'ala sufaha'u minna, akibat perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Yang salah orang bodoh, apakah engkau menghancurkan kami ya Allah
padahal yang salah orang-orang bodoh. Nah, ini doa dalam bentuk istifham. Yang kelima, yaitu doa dalam bentuk berita. Uslubnya kalam khobari. Kalam khobari, bentuk kalam berita. Dalam Al-Quran, misalnya bentuk berita, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya ayat 83. Dan ceritakan tentang Nabi Ayub ketika sedang memanggil Tuhannya, sesungguhnya kami menimpa kepada kami penderitaan, dan Engkau ya Allah Maha menyayangi di antara yang menyayangi. Ini bentuknya apa? Berita menceritakan Ayub. Dan Ayub juga dalam doanya menceritakan dirinya. Tidak ada kata memohon, tidak ada kata jangan, tidak ada kata istifham. Nabi Ayub cerita, saya mengalami penderitaan ya Allah, Engkau Maha menyayangi di antara yang menyayangi. Nah, ini bentuknya kan khobari, berita. Nah, ini uslub 5 metodologi Al-Quran dalam redaksi doa-doa dalam Al-Quran. Nah, ini perlu kita ketahui. Oleh karena itu, saya sebagai satu kasus, ada sebuah kitab yang sangat ilmiah, namanya Manamatul Ulama wal A'lam, tentang mimpi-mimpi para ilmuwan, para ulama dan tokoh-tokoh panji agama Islam, mimpi ilmiah. Jadi ini mimpi tapi ilmiah. Karya Dr. Ali Abdurrahim bin Khoyal. Ali Abdurrahim bin Khoyal. Ini kitabnya. Manamatul Ulama wal A'lam, juz'un fi ru'a al-ilmiyah allati ra'aha al-ulama wal a'lam fi manamatihim, yaitu mimpi-mimpi ilmiah yang dialami oleh para ulama. Sebagai contoh yang hubungan dengan doa. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini satu, yaitu kasusnya di halaman 82. Ada seorang namanya Abu Bakar bin Ali. Ini seorang mufti besar. Jadi Abu Bakar bin Ali ketika ada di hadapan Asy-Syaikh Abu Nu'aim Al-Asbahani yang punya kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, At-Tibbun Nabawi, Ma'rifatus Sahabah, Dalailun Nubuwah, kami lengkap semua itu, karya-karya itu. Abu Bakar bin Ali ini seorang ulama mufti ya, semacam ketua majelis ulama seluruh negara lah. Tapi ada yang dengki, ada orang dengki kepada beliau. Bahkan dengkinya itu tidak hanya dalam hati, dilakukan dalam tindakan. Orang yang dengki memfitnah beliau pada penguasa, pemerintah. Akhirnya beliau dipenjarakan. Abu Bakar bin Ali ini dipenjarakan. Dijebloskan dalam penjara karena fitnah seseorang. Nah, dalam penjara itu beliau bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril di sebelah kanan Rasulullah SAW dalam mimpinya itu. Dan Jibril tidak berhenti menggerakkan bibirnya untuk membaca tasbih subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar bin Ali supaya berdoa doa yang diajarkan Nabi di Sahih Bukhari, disebut ya, Nabi menyebut
yad'u bi du'ail karbi alladhi fi sahih al-Bukhari hatta yufarjahu anhu, supaya Abu Bakar bin Ali berdoa menghadapi kesedihan dengan doa di dalam kitab Sahih Bukhari, sehingga Allah membuka, menghilangkan kesedihan dan kedoliman itu. Maka di dalam penjara itu dibaca terus oleh Abu Bakar bin Ali. Tidak lama kemudian doa itu dibaca, selang beberapa waktu dibebaskan dari penjara. Yaitu doa La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, La ilaha illallah al-azimul halim. Tiada Tuhan yang sah disembah melainkan Allah yang maha agung, maha aris, yakni tidak mensegerakan siksa, memberi kesempatan hambanya untuk bertobat. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tiada Tuhan yang sah disembah melainkan Allah, Tuhannya arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. Tiada Tuhan yang sah disembah melainkan Allah, Tuhan seluruh langit dan Tuhan seluruh bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Tuhannya arsy yang mulia. Langsung beberapa saat keluar dari penjara. Ini mimpi ulama, mimpi ilmiah. Karena dapat petunjuk dari Nabi, suruh doa yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudian kasus kedua, ini doa melunasi hutang. Nah, kasus kedua ini dialami oleh ulama besar Mufti Malikiyah. Mufti Malikiyah Al-Imam Diyauddin Al-Qastallani. Imam Diyauddin Al-Qastallani liqada'id dain, untuk melunasi hutang. Bagaimana? Nah, ini ada cerita ini ya. Mufti Malikiyah ini ketika di Makkah dililit hutang yang menumpuk. Tapi beliau seorang wirai. Diyauddin Al-Qastallani ini orang wirai. Ketika ada pembagian zakat, pembagian sedekah dengan harta yang melimpah orang kaya ya. Ada orang kaya raya membawa sejumlah uang banyak untuk disedekahkan. Tapi Diyauddin Al-Qastallani ini tidak mau memperlihatkan dirinya kepada orang ini. Dan orang ini juga tidak menanyakan tentang Diyauddin Al-Qastallani. Maka nggak dapat bagian sedekah. Nggak dapat pembagian uang dari orang kaya tadi untuk meringankan hutang. Tapi karena kewiraiannya, beliau bermimpi ya, mendapatkan doa. Dalam mimpi itu bertemu seorang syekh, seorang guru ulama, mengajarkan satu doa. Cuma doanya panjang nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa habli min rizqika al-halali al-wasi'i al-mubaraki ma tasunu bihi wujuhana anit ta'arrudi ila ahadin min khalqika waj'al lana Allahumma ilaihi tariqan sahlan min ghairi nasabin wala ta'abin wala minnatin wala tabi'atin wajannibna Allahumma al-haram wajannibna Allahumma al-harama haitsu kana wa aina kana
wa indaman kana wa khul bainana wa baina ahlihi wa qabid anna aydiyahum wasrif anna qulubahum hatta la nanqaliba illa fima yurdika wa la nasta'ina birahmatika illa ala ma tuhibbu ya arhamar rahimin. Panjang sekali doanya ya. Nah, ini doa nanti tolong diposting biar bisa dibaca ya. Harokatnya mengikuti kami ya. Jadi ini doa karena dalam kitabnya tidak ada harokatnya. Nanti bacaannya mengikuti kami. Nah, doa ini artinya begini ya. Ya Allah, berikan rahmat kepada untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad, atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, dan berikan kepada kami dari rezekimu yang halal, yang lapang, yang diberkahi, rezeki yang engkau menjaga dengan rezeki itu wajah-wajah kami, supaya tidak memperlihatkan diri tamak kepada seseorang di antara makhlukmu, dan jadikan kepada kami ya Allah menuju rezeki itu jalan yang mudah, tanpa payah dan tanpa letih dan tanpa ada beban balas jasa kepada orang lain yang nanti diungkit-ungkit dan tidak ada beban pertanggungjawaban. Dan jauhkan kami wahai Allah rezeki yang haram di tempat manapun berada dan dimanapun berada, di sisi siapapun berada, di sisi siapapun berada, dan halangi antara kami dan antara orang-orang yang rezekinya haram, yakni berikan kami sekat tidak berinteraksi dengan mereka, dan genggamlah tangan-tangan mereka dari kami, yakni tidak menyampuri, tidak mengganggu rezeki kami, atau tidak mengajak kami berbisnis, tidak mengajak kami berinteraksi untuk mencari rezeki karena mereka rezekinya haram. Dan alihkan dari kami hati mereka, supaya kami tidak kembali kecuali pada perkara yang meridokkan kepada engkau ya Allah, yakni engkau ridhoi, dan kami tidak minta pertolongan dengan rahmatmu kecuali atas perkara yang engkau sukai, engkau ridhoi, wahai Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Setelah doa ini dibaca, Diyauddin Al-Qustolani ini bangun, dihafalkan, dibaca terus setiap habis subuh. Nah, tidak lama Sultan dari Tunisia ya, mengirim uang kepada Diyauddin Al-Qustolani 1000 dinar emas. Luar biasa. Lunas akhirnya hutangnya, 1000 dinar emas. Dan ternyata ada ulama besar dunia, Ibnu Daqiqil Id, ulama besar dunia, tokoh mazhab Syafi'i. Kalau tadi tokoh mazhab Maliki juga dilihatkan, Ibnu Daqiqil Id, tokoh mazhab Syafi'i sedunia, juga dililit hutang. Akhirnya meniru doa ini, ya, melanggengkan doa ini, minta kepada Diyauddin Al-Qustolani untuk dituliskan, dikirimi doa tersebut. Akhirnya dibaca oleh Ibnu Daqiqil Id. Kata beliau, subhanallah, mengirimkan surat kepada Diyauddin Al-Qustolani. Ibnu Daqiqil Id minta Diyauddin Al-Qustolani supaya dikirimi doa itu. Akhirnya diamalkan Ibnu Daqiqil Id, dan Ibnu Daqiqil Id membalas
mengirim surat menceritakan hutangnya lunas, rezeki bertubi-tubi datangnya tidak diduga-duga. Dan akhirnya doa ini populer ke seluruh kalangan ulama-ulama dunia. Hatta intasyara hadha ad-du'a fil 'asr wa baqiya al-'amalu bihi indal fudala. Doa ini tersebar di zaman itu dan diamalkan orang-orang istimewa. Nah, ini luar biasa. Ini berarti tokoh mazhab Syafi'i mendapatkan doa dari tokoh mazhab Maliki. Tokoh mazhab Maliki mendapatkan doa dalam mimpi dari seorang syekh besar, ya. Luar biasa. Ini namanya Allah mengabulkannya karena doa. Sebagai penutup saya baca dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Jilid 4 ini, ya. Karya Al-Baihaqi jilid 4 halaman 124, 125, 126. Rasulullah SAW bersabda, "Man utiya arba'an lam yukram arba'an." Barang siapa yang diberi 4 perkara, dia tidak terhalang dari 4 perkara. 1. Man utiya du'a lam yukramil ijabah. Barang siapa diberi kerajinan, yakni rajin, bukan kerajinan, rajin berdoa, dia tidak terhalang dari terkabulkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, li'anna Allah Azza wa Jalla yaqul, yang maha mulia dan maha agung Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kami dan kami akan mengabulkan pada kalian. Ini surat Ghafir ayat 60. Kemudian waman utiya syukra lam yukramiz ziyadah. Dan barang siapa diberi Allah bersyukur, dia tidak terhalang dari ditambahnya nikmat. Li'anna Allah Azza wa Jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Agung berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila kalian bersyukur, sungguh akan aku berikan tambahan nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Wa man utiyal istighfar la yukhram. Di sini bukan lam yukhram, tapi la yukhram. La yukhram. Wa man utiyal istighfar la wa man utiyal istighfar la yukhram. Di sini bukan lam, ya. La yukhramil maghfirah. La yukhramil maghfirah. Dan barang siapa yang diberi rajin membaca astaghfirullah, beristighfar kepada Allah lahir batin, dia tidak terhalang dari ampunan Allah. Li'anna Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah Maha Mulia Maha Agung berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yaitu surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 10. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha mengampuni. Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian, Dia Tuhan kalian, Allah Maha mengampuni. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.